Assalamualaikum Beb, kali ini kita akan membuat red velvet durian dessert box. Nah, pertama-tama kita akan membuat bahan cake red velvetnya dulu, yaitu 195 gram unsalt butter, aku pakai merek Anchor, 305 gram gula pasir, 3 butir telur, 1 sendok teh vanila, 87 mg fresh milk, lalu 170 gram plain yogurt, 1 sendok teh pasta red velvet, 1,5 sendok teh pewarna merah, 240 gram tepung terigu, 35 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking soda. Pertama-tama kita kocok dulu unsalt butter, aku pakai Anchor, dan gula kastor Beb, atau kalau nggak ada kamu gula pasirnya dihaluskan lebih dahulu. Ini kita kocok kurang lebih 5 menitan ya Beb. Kita kocok terus, lalu kita siapkan bahan B-nya, yaitu 3 butir telur dan vanila. Nah, ini kita kocok ya sampai putih ya Beb ya, udah mulai putih. Nah, kalau sudah putih begini, kita masukkan telur satu persatu Beb. Satu-satu dulu, ratakan, lalu tambahkan satu lagi, begitu seterusnya ya Beb ya. Ya, kita ratakan pinggir-pinggirnya ya Beb, hingga rata semua. Lalu masukkan vanili cair, lalu kita siapkan ya, ini susu cair dan plain yogurtnya Beb. Ayak semua bahan kering ya Beb, kayak tepung terigu, coklat bubuk, dan baking soda. Kamu wajib ya Beb mengayak semuanya ini biar tercampur rata dengan sempurna dan mengembang sempurna juga cake-nya. Lalu kita masukkan secara bergantian susu cair dengan tepungnya ya Beb, sedikit demi sedikit. Kita gunakan speed rendah aja. Ini aku masukkan yogurt, kemudian susu cair, selang-seling aja ya Beb dengan tepung terigunya.
Ya, sudah tercampur rata begini, kita siapkan loyang ukuran 30 x 30 yang dialasi kertas roti ya, Beb. Aduk rata kembali dengan spatula dan kita tuang ke dalam loyang. Ini ngaduknya pelan aja ya, Beb ya. Nah, kekentalannya sampai seperti ini ya, Beb ya. Kita tuang aja langsung semuanya ke dalam loyang. Kita ratakan. Nah, sebelumnya sudah saya panaskan oven kurang lebih 10 menit dan kita panggang cake-nya selama 30 menit dengan suhu oven 160 derajat. Api bawah aja, Beb. Tapi kamu cek-cek ya, karena beda-beda oven, beda-beda panasnya juga. Oke, kita diamkan 30 menit ya, Beb. Lalu kita akan buat lapis custard duriannya. 200 gram santan kara, 50 gram gula kastor, 65 gram whipping cream, 65 gram fresh milk, 300 gram daging durian, 40 gram tepung custard, 2 kuning telur, dan pewarna kuning ya, Beb, kurang lebih secukupnya aja. Oke, kita mulai ya. Semua bahan kita campur kecuali daging durian. Ini kita masukkan santan kara, lalu gula kastor ya, Beb. Gulanya pokoknya kalau kamu nggak ada gula kastor, gula pasir biasa kamu haluskan. Lalu whipping cream, masukkan susu cair, tepung custard, ya ini aku pakai mereknya Hercules. Lalu kamu masukkan 2 buah kuning telur ya, kita aduk semua dengan whisk hingga tercampur rata, Beb. Ya, setelah tercampur rata ini ya kita aduk-aduk dulu, baru akan kita panaskan dengan apinya api kecil aja ya. Jadi diaduk dulu, nyalakan sebentar, apinya kecil aja, Beb, terus diaduk hingga ini kita akan tunggu hingga mengental ya. Diaduk terus, apinya jangan besar ya, Beb. Nah, ini sudah mengental ya hingga mendidih. Baru kita masukkan daging durian. Ya, kita aduk terus dia hingga halus dan meletup-letup ya. Apinya ini api kecil aja. Kita tambahkan beberapa tetes pewarna kuning supaya warnanya nggak pucat ya, Beb. Kurang lebih 5-6 tetes aja. Lalu kita aduk agak kuat supaya dia halus. Ya, ini udah cukup. Kita aduk, kita angkat nanti, lalu kita dinginkan ya, Beb. Seperti ini ya, Beb ya, hasilnya. Ya,
ketiga, kita akan siapkan bahan cream cheese fillingnya. Ini ada 300 gram cream cheese, 200 gram dairy whipping cream, aku pakai merek Anchor. Terus 200 gram non dairy whipping cream, mereknya Reese. 1 sendok makan icing sugar, 1 sendok teh vanili cair. Nah, ini kita akan kocok whipping cream non dairy secara terpisah ya. Jadi kita akan ada 2 kocokan. Yang pertama adalah mengocok dulu whipping cream dairy-nya ya, sambil menunggu whipping cream dairy-nya ini kaku, kita mulai mengocok bahan-bahan yang lain, yaitu cream cheese ya. Cream cheese ini kita kocok hingga dia lembut ya Beb, kurang lebih 3-5 menit hingga dia lembut, pakai high speed aja. Kita masukkan whipping cream dairy-nya, Anchor-nya secara sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Diaduk hingga rata ya Beb. Nah, ini kita masukkan lagi sedikit demi sedikit Anchor-nya, whipping cream hingga habis. Lalu kita masukkan icing sugar, atau kalau nggak ada kamu pakai gula halus ya, di blender hingga halus banget, 1 sendok teh. Lalu kita masukkan vanili cair. Nah, kita aduk rata ya, ini sudah lembut. Lalu kita lihat dulu, ini whipping cream non dairy-nya tadi Rich, itu udah aku matiin karena udah kaku ya. Nah, seperti ini ya Beb ya, whipping cream non dairy-nya. Nah, kita campurkan ke dalam kocokan, speednya direndahin aja, ke dalam kocokan cream cheese-nya. Kita aduk hingga ya rata. Gak usah overmix ya Beb ya, ini aku cuman ngaduk perlahan hingga tercampur rata sampai habis. Ya, sebentar aja ini asal dikocok. Nah, sudah lembut seperti ini. Oke. Ya, cukup. Ini semua akan kita masukkan, ini kita aduk rata, akan kita masukkan ke dalam piping bag ya. Ini kita akan buat lapisan terakhirnya. Coklat ganas adalah 150 gram dark coklat, lalu 250 gram whipping cream dairy ya, aku pakai Anchor. Kita double boil coklatnya, kita panaskan air, lalu kita campur coklatnya dengan whipping cream. Aduk hingga coklatnya tercampur rata. Ya, kita aduk terus hingga tercampur rata. Nah, sudah seperti ini. Kita siapkan 2 sendok makan madu supaya nanti hasilnya itu lebih mengkilat ya. Nah, ini nanti untuk taburannya tadi aku pakai kacang walnut ini yang udah dicacah dan dipanggang, sama bubuk Oreo ya, Oreo yang dihancurkan sedikit nanti untuk topping paling atasnya. Ini udah ya, udah tercampur rata semuanya. Baru kita masukkan madunya ya. Jadi masukin madunya terakhir aja Beb, kalau sudah coklatnya dengan whippingnya tercampur rata. Ya, seperti ini. Nanti ini kita buat bagian atasnya ya. Nah, ini kita ambil cake-nya yang tadi udah matang ya. Lalu ini akan jadi 9 box ya. Seperti biasa, kita ukur dan kita cetak aja.
Ini kalau misalnya kurang besar, ini satu sisinya ya dipadatkan seperti itu. Ini jadi 9 ya Beb ya, ukurannya memang 9. Lalu kita isi lapisan keduanya dengan durian custardnya ya Beb. Ini kita ratakan semuanya permukaannya dengan sendok boleh. Seperti ini. Lalu kita lapisan ketiganya kita pakai cream cheese-nya yang di piping bag. Ya, kita bagian pinggir-pinggirnya dulu supaya kelihatan layernya. Oke, seperti ini. Ya, semuanya hingga tercover. Nah, udah seperti ini. Kita tinggal siram dengan coklat ganasnya, Beb. Ya. Ya, kita aduk. Nanti kalau kira-kira dia udah nggak cair lagi, kamu boleh panaskan sedikit. Ya, ini kita siram. Ya, kita ratakan aja hingga ke pinggir-pinggirnya ya Beb ya. Kita tuang pinggir-pinggirnya. Hingga tertutup seperti ini ya Beb ya, udah kelihatan lapisan-lapisannya. Lalu kita beri bubuk Oreo ya. Ini bubuk Oreo kita letakkan di atasnya. Kacang walnutnya. Ya, ini udah siap nih Beb semuanya. Ini kamu boleh simpen kalau untuk masih jangka waktunya 3 harian, kamu masih bisa simpen di chiller. Tapi kalau kira-kira untuk stokan lama, kamu boleh simpen di freezer ya Beb ya. Oke, selamat menikmati. Sampai ketemu di resep dessert box berikutnya.